Hai semuanya, jumpa lagi di Raja Kripto. Di video kali ini kita mau bahas tentang Luna ya. Apakah kita mau hold atau nggak usah gitu loh. Karena baru-baru ini ya, beberapa jam terakhir ini lagi hangat-hangatnya dibahas gitu ya. Lagi trending juga di Twitter, bukan karena ngedam, bukan karena dia go to zero, tapi karena dia mulai naik. Nah, jadi kita mau cari tahu kenapa bisa naik gitu ya. Dan apakah cocok dibeli untuk sekarang, dan pastinya pakai uang dingin gitu ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, kita bahas dulu. Tapi seperti biasa, untuk kalian yang baru channel ini, jangan lupa dukung channel ini, support channel ini dengan cara like dan subscribe, dan jangan lupa bunyi lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan berita menarik dari channel Raja Kripto. Dan di sini ada giveaway, silakan kalian ikuti ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, jadi harga di Binance, nah dia sempat di delisting ya, dia di delisting di banyak tempat, di banyak cek gede ya, tapi sekarang dia sudah dirilis lagi, terutama di Binance ya, dia pairingnya ada Luna dan BUSD, dan ini harganya sempat 0,1 sekian rupiah gitu ya, dan intinya sekarang dia udah naik lebih dari 20 kali lipat. 20 kali lipat ya. Jadi bayangkan kalau kalian beli kemarin gitu ya, ketika minus 100%, itu udah misalnya beli 100.000 udah 2 juta, beli sejuta jadi 20 juta di harga sekarang ya. Nah, jadi kita mau cari tahu dulu nih, kenapa bisa naik lagi gitu loh, bangkit dari kubur ini, ada apa yang terjadi gitu. Nah, jadi setelah searching dari Instagram dan juga Twitter, akhirnya aku menemukan beberapa info menarik soal ini, dan ternyata developernya belum menyerah nih ya. Jadi oke, kita bahas aja ya. Kalau kita lihat, oke, ini di CMC dia udah stop di sini harganya ya. Dia udah stop di sini, dan blockchainnya katanya udah berhenti, teknologi blockchainnya. Tetapi harganya masih mencoba untuk naik. Jadi ada kabar dari ininya langsung ya, dari si Dokwon. Dia nge-tweet itu terakhir di 11 Mei. 11 Mei itu 3 hari yang lalu ya. Dia menjelaskan, intinya di sini dia menjelaskan tentang mekanisme Luna, UST dan segala macam ya. Oke, jadi ini 3 hari yang lalu. Ini waktu dia ngedamnya, jadi nggak perlu lagi karena kita di sini ngebahas kenapa bisa naik lagi ya. Oke, nah jadi 4 jam yang lalu dia nge-tweet ini nih. Oke, jadi kita baca sama-sama aja. Di sini dia mengatakan, saya telah menghabiskan beberapa hari terakhir, ya artinya 3 hari 2 hari terakhir gitu ya, untuk menelepon anggota komunitas Terra, pembangun, anggota komunitas, karyawan, teman, dan keluarga yang telah hancur oleh depegging USD. Saya patah hati tentang rasa sakit yang ditimbulkan oleh penemuan saya pada Anda semua. Nah, kemudian di sini dia jelasin lagi, saya masih percaya bahwa ekonomi yang terdesentralisasi layak mendapatkan uang desentralisasi. Tetapi jelas bahwa USD dalam bentuknya yang sekarang bukanlah uang itu. Nah, jadi di sini dia jelaskan bahwasannya USD udah benar-benar gagal, dan kayaknya kembali ke stablecoin menjadi $1 gitu ya. Ini bukanlah uang itu, artinya mungkin ya ini emang udah gagal lah gitu, nggak usah diharapin gitu. Di sini dia lanjutin lagi, baik saya maupun institusi manapun yang berafiliasi dengan saya tidak mengambil untung dengan cara apapun dari insiden ini. Saya tidak menjual Luna atau UST selama krisis. Nah, jadi selama krisis yang terjadi beberapa hari terakhir, dia nggak egois gitu loh. Dan juga institusi atau afiliasinya nggak ada yang egois. Nah, jadi intinya di sini mereka masih berusaha gitu ya, nyari jalan keluar. Dan selanjutnya kita baca, saat ini kami sedang berupaya mendokumentasikan penggunaan cadangan BTC LFG selama acara depegging. Harap bersabar dengan kami karena tim kami menangani banyak tugas secara bersamaan. Ada beberapa proposal di Agora tentang langkah terbaik untuk bergerak maju bagi komunitas. Setelah membaca banyak di antaranya, saya meletakkan pemikiran tentang langkah terbaik. Nah, jadi ini ya. Dia di sini buat ini beberapa cara yang akan dia buat untuk menyelamatkan Terra. Ya, untuk menyelamatkan Terra Luna. Karena USD udah gagal gitu loh. Nah, oke, kita baca lagi ya. Ada beberapa komunitas dan kelompok validator yang mendiskusikan peluncuran garpu rantai Terra untuk membuat ekosistem utuh dari acara depegging USD. Ingin menawarkan perspektif saya tentang bagaimana ini harus dilakukan. Oke, sampai saat ini masih ada USD senilai beberapa miliar dolar. Nah, yang dimana miliar dolar ini uangnya sangat banyak, dan nilai token Luna telah jatuh ke nol pada dasarnya.
Bahkan jika pasar pada akhirnya akan dipulihkan setelah pembeli dan penjual marginal terakhir menyerah, pemegang Luna, holder Luna telah sangat dilikuidasi dan diencerkan sehingga kita akan kekurangan ekosistem untuk membangun kembali dari abu. Sementara ekonomi yang terdesentralisasi memang membutuhkan uang yang terdesentralisasi. UST telah kehilangan terlalu banyak kepercayaan dengan penggunanya, bla bla bla. Nah, jadi apa yang tersisa? Sementara USD telah menjadi narasi utama dari kisah pertumbuhan Terra selama setahun terakhir, ekosistem Terra dan komunitasnya adalah hal yang layak untuk dilestarikan. Nah, jadi basically mereka bilang USD udah gagal, tetapi Terra masih bisa mungkin kita bantu untuk selamatkan. Jadi gitu ya intinya. Kemudian kita lanjut di sini, kami telah membangun salah satu ekosistem pengembang terbesar dan paling dinamis di kripto dengan beberapa pemikir paling cerdas di dunia, mengerjakan produk dengan UI UX terbaik. Terra Station memiliki basis pemasangan yang besar dengan jutaan plus pengguna di seluruh dunia. Meskipun dalam kesulitan, pengakuan merek yang kuat dan nama yang hampir semua orang di dunia akan mendengarnya. Nah, jadi dia bilang mereka masih berusaha untuk menyelamatkan Terra. Terra Station memiliki pengguna yang besar, ada jutaan. Kemudian nama Terra juga sudah dikenal di seluruh dunia. Jadi intinya gitu di sini. Nah, kemudian komunitas Terra harus menyusun kembali rantai untuk melestarikan komunitas dan ekosistem pengembang. Validator harus mengatur ulang kepemilikan jaringan ke token 1B, didistribusikan di antara 400 juta atau 40% untuk memegang Luna sebelum acara depegging. Luna, Luna X, dan Luna yang terikat dalam kontrak juga harus menjadi penerima. Nah, kemudian 100 juta 40% untuk pemegang UST pro rata pada saat peningkatan jaringan baru. Pemegang UST perlu dibuat utuh sebanyak mungkin. 100 juta atau 10% ke community pool untuk mendanai pengembangan di masa depan. Semua Luna selain tahap ketiga harus dipertaruhkan pada status asal jaringan. Jaringan harus memberi insentif keamanannya dengan tingkat inflasi yang wajar, katakanlah 7%. Karena biaya tidak lagi cukup untuk membayar keamanan tanpa biaya swap. Call for action, panggilan untuk bertindak. Mengapa redistribusi ini masuk akal? Pemegang USD perlu memiliki sebagian besar jaringan. Sebagai pemegang utang jaringan, mereka berhak mendapatkan kompensasi atas token yang telah mereka pegang sampai akhir. Terra membutuhkan komunitas untuk terus tumbuh dan membuat ruang bloknya menjadi berharga kembali. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah memastikan bahwa pemegang token sebelum serangan dimulai, anggota dan pembangun komunitas yang paling setia bertahan untuk terus memberikan nilai. Ini adalah keseimbangan yang sulit dan tidak ada jawaban yang mudah dalam mendistribusikan kembali nilai dalam jaringan. Tetapi nilai harus didistribusikan untuk memungkinkan ekosistem bertahan dan dalam kondisi saat ini tidak. Nah, jadi ini untuk USD juga ya. Ini untuk pemegang USD, intinya mereka katakan ini diharapkan tetap ngehold. Tetapi di sini ada perubahan, katanya bahwasannya mereka yang setia ngehold gitu ya, mereka akan dikasih kompensasi ya atas token yang mereka pegang sampai akhir. Sementara kalau kita lihat harga USD sekarang, nah ini naik lagi nih Luna, nggak tahu ini pas nggak? Soalnya tadi kan 3,47. Nah, kalau di Binance kita lihat naik lagi ya. Tadi kan 2,5, sekarang 2,75, naik lagi, naik terus nih. Nah, oke, kita lanjut aja. Masa depan jaringan Terra. Seruan untuk komunitas Terra selalu menjadi ekonomi yang terdesentralisasi membutuhkan uang yang terdesentralisasi. Ini adalah visi yang menarik, dan meskipun USD belum berhasil, komunitas Terra akan menemukan cara untuk mengulangi ide tersebut di beberapa titik di masa depan. Tetapi prioritasnya sekarang adalah melestarikan ekosistem yang menakjubkan ini dan membuat sebanyak mungkin pengguna dan pembangun. Terra pertama-tama harus mempertahankan layer satunya dan komunitas harus berkumpul untuk membahas uang tersentralisasi setelah masalah selesai. Saya berharap komunitas dapat mencapai konsensus cepat tentang cara menghidupkan kembali ekosistem Terra. Aku akan selalu di sini. Nah, oke, jadi intinya di sini dia ini masih berjuang untuk Terra gitu ya. Nah, jadi beberapa hari terakhir ketika dia nggak muncul gitu ya, dia ini kabarnya teleponan sama CZ. Nah, makanya di sini Luna masih tetap di list gitu loh. Sementara kemarin kan udah di delist ya. Nah, tapi sekarang kita lihat ini sudah di list lagi bersamaan juga dengan USD. Ya, USD juga sudah sudah di pairing lagi dengan BUSD, dan kita bisa lihat ya, ini volume trade-nya kemarin memang sangat tinggi, dan sangat tingginya itu jualan semua ya, volumenya ini jualan. Nah, tapi hari ini sekarang dengan kabar yang beredar ini terjadi kenaikan. Kalian bisa lihat ini 95%, dan untuk Luna bahkan puluhan ribu persen ya kalau kita lihat tadi.
Nah, kalau kalian lihat ini 2 jam sebelumnya ini naik 12 ribuan persen. 12 ribuan persen, sekarang naik lagi ya. Sekarang naik lagi. Ini jadi naik 600 persenan. Nah, aku tadi sempat beli dikit. Aku sempat beli dikit karena nggak mau gigit jari. Kenapa aku nggak beli dulu gitu loh. Nah, jadi aku beli dikit aja. Ya uang dingin lah biasa. Kalau pemain koin micin tau lah ya uang dingin ya. Nah, jadi hold sampai jadi naga atau jadi abu ya nggak apa-apa. Namanya uang dingin. Nah, ini udah mau menuju RP3. Untuk yang beli kemarin di harga 0,1 rupiah ini udah udah cuan banyak nih ya. Bahkan di grup ada yang bilang ini berapa ya tadi dia. Nah, selamat pagi 600k jadi 56 juta. Nah, jadi ini kembali lagi kalau aku sih belinya dikit biar nggak gigit jari aja gitu loh. Soalnya kalau beli koin micin juga sekarang banyak yang ngancur gitu kan. Kalau kita beli dikit ya hold aja. Soalnya Luna ini udah dikenal, udah pernah masuk top 10. Ya anggap aja ini kayak beli koin micin gitu loh. Ya kalau abu ya udah biasa juga kan jadi abu. Ya tapi kalau jadi naga ya bagus gitu loh. Intinya anggap koin micin lah, anggap uang hilang kalau kalau kalian mau beli. Kalau nggak mau beli juga nggak apa-apa. Ya intinya kembali ke masing-masing. Banyak yang ragu, banyak juga yang percaya ini bisa bangkit dikit-dikit gitu loh. Ada yang berharap $1, ada yang berharap RP 1000, ada yang berharap RP 100 juga. Ya intinya kembali ke masing-masing, uang masing-masing, uang pribadi, cuan masing-masing, loss masing-masing. Jadi silakan ambil keputusan masing-masing. Oke, sampai sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.